We are what we think. No matter who we are, let's think sharp. Let's think beyond. Let's think different. Let's think extraordinary. Let's think phenomenal. And let's make it come true. Think big with Mirai Asset. Kami adalah perusahaan investasi terdepan karena kami siap berpikir besar. Kami yakin dengan sektor-sektor potensial dan siap mendukung mereka. Kami menjadi terdepan karena kami selalu kompetitif, berinovasi, mendorong ide-ide baru. Kami mengerahkan yang terbaik dan akan terus meningkatkan kualitas kami. Kami mengokohkan pencapaian tertinggi karena kerja keras dan kepercayaan Anda. Itulah mengapa kami terus memimpin dan berinovasi. Karena kami, Mirai Asset. Ini bukan soal menambah koleksi mobil. Ini tentang berpikir besar untuk masa depan. Ini bukan saatnya berpikir konvensional. Ini saatnya berpikir besar dan memaksimalkan teknologi. Ini bukan tentang diri sendiri. Ini tentang berpikir besar dan memberdayakan UMKM di sekitar kita. Think Big untuk kehidupan lebih ramah lingkungan. Think Big berbasis teknologi dan real-time update. Think Big bersama startup dan UMKM. Karena kita berpikir besar, kita pilih Mirai Asset. Samsung Galaxy Z Fold 3 and Z Flip 3 5G. Get it now! Oke, halo, selamat malam sahabat Mirai Asset. Bagaimana kabarnya malam hari ini nih? Siapa yang dari tadi pagi udah ikut kelas mentorship ya? Ada 3 sesi kita hari ini. Yang tadi pertama ada dengan Pak Yudi Chen, yang kedua ada dengan Michael Yoh, dan yang hari ini, malam hari ini, ada satu lagi mentor yang belum keluar nih jam tayangnya. Jadi langsung aja saya buka mungkin ya yang malam hari ini. Saya mau mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman, Bapak dan Ibu semuanya yang telah bersedia untuk mengikuti kelas mentorship kami pada program HOTS Championship Season 6 kali ini. Saya ingin menginformasikan bahwa HOTS Championship Season 6 memiliki total hadiah sebesar 1 miliar rupiah, dan sahabat Mirasa juga berkesempatan untuk memenangkan hadiah setiap minggunya dan juga hadiah di akhir kompetisi nanti. Program HOTS Championship Season 6 ini didukung oleh Bursa Efek Indonesia, dengan official media partners kami ada Berita Satu dan Urbanesia, serta disponsori oleh Samsung. Baiklah, sebelum memulai sesi mentorship pada malam hari ini, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Nama saya Glenda, selaku host dan juga perwakilan dari tim marketing Mirai Asset Sekuritas Indonesia. Dan tentunya malam hari ini telah hadir juga bersama dengan kita, ada Ibu Marta Kristina selaku moderator dan juga perwakilan dari tim Investment Information Mirai Asset Sekuritas Indonesia. Halo, selamat malam Ibu Marta. Gimana nih, masih semangat nggak Bu?
Masih dong Glenda. Sudah makan malam nih, Bu? Belum. Habis ini Glenda. Oh, tapi tetap Nggak tenang. eager ya untuk mengikuti kelasnya Om Ben tentunya ya, Bu Marta? Iya, betul. Oke, baiklah. Dan tentunya juga yang udah ditunggu-tunggu nih, kita kedatangan Om Ben sebagai mentor yang siap memberikan program edukasi di kelas mentorship untuk malam hari ini. Om Ben, selamat malam nih Om Ben. Ya, selamat malam. Gimana nih materi hari ini? Seru nggak Om? Ya, semoga seru. Oke, baik. Nah, sahabat merasa tentunya ditunggu aja ya sesi mentorship-nya bersama Om Ben malam hari ini. Dan sebelum kita mulai, akan terlebih dahulu saya bacakan disclaimer selama program edukasi ini berlangsung. Semua mentor dalam program edukasi Host Championship Season 6 adalah pihak-pihak yang secara profesionalitas dipilih serta merupakan pemenang Host Championship season-season sebelumnya, dan juga terdapat seorang capital market influencer serta bukan merupakan karyawan atau perwakilan dari PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Segala pernyataan yang diberikan oleh mentor dalam program edukasi merupakan pernyataan yang murni diberikan oleh mentor secara pribadi dan bukan representatif dari Mirae Asset. Meskipun semua upaya dan pengawasan telah dilakukan untuk memastikan keakuratan informasi yang tersedia, semua informasi dalam program edukasi ini dipublikasikan untuk tujuan informasi umum saja. Mirae Asset tidak menjamin bahwa informasi yang terkandung atau tersirat di sini adalah benar dan valid, patut atau sesuai untuk tujuan tertentu. Semua informasi dalam program edukasi ini sama sekali tidak mempromosikan atau mendukung peserta untuk membeli saham tertentu, dan video ini tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dan atau barang bukti terkait pertanggungjawaban hukum atas hasil keputusan investasi peserta. Peserta juga mengerti dan menyadari sepenuhnya bahwa dalam melakukan investasi dan atau transaksi efek di pasar modal mengandung risiko-risiko investasi, oleh karenanya peserta wajib bertanggung jawab atas segala keputusan investasi dan atau tindakan yang diambil sehubungan dengan informasi yang didapatkan dari program edukasi ini. Peserta dengan ini membebaskan Mirae Asset sepenuhnya dari segala bentuk tanggung jawab, kerugian, tuntutan yang timbul, kerusakan, biaya, dan pengeluaran sehubungan dengan pengambilan keputusan investasi dan atau tindakan yang diambil terkait dengan informasi dari program edukasi ini. Mirae Asset Sekuritas Indonesia juga dengan tegas mengecam segala bentuk kecurangan yang akan merusak kompetisi dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi peserta lain yang sudah mengikuti kompetisi sesuai dengan aturan. Mirae Asset Sekuritas Indonesia akan tetap berfokus pada nasabah dan menjaga kompetisi ini bersih dari segala bentuk pelanggaran, serta mengharapkan semua pihak juga menjunjung prinsip-prinsip yang sama. Oke, baiklah sahabat Mirae Asset, daripada lama-lama mungkin kita akan langsung saja buka ya sesi mentorship pada malam hari ini, dan tentunya diawali dengan analisa fundamental yang akan dibawakan oleh Ibu Marta, lalu kemudian sesi dengan Om Ben, lalu kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari peserta program mentorship melalui kolom Q&A. Nah, jadi sahabat Mirae Asset nanti bisa langsung menuliskan pertanyaan di kolom Q&A, dan pertanyaan yang beruntung dipilih oleh moderator akan langsung dibahas bersama dengan mentor kita malam ini, yaitu Om Ben. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Nggak mau lama-lama lagi, langsung aja kita mulai sesi mentorship pada malam hari ini. Waktu sudah tepat, saya persilahkan untuk Ibu Marta dan juga Om Ben. Baik, terima kasih Glenda untuk pembukaannya, dan selamat malam sahabat Mirae Asset. Selamat malam juga untuk yang dari tadi ikut dari jam 10, dan semoga sahabat Mirae Asset masih semangat seperti saya juga di sini semangat. Om Ben, saya izin share screen untuk materi saya dulu sebentar ya Om Ben. Oke, ya, siap Bu Marta. Ya, jadi untuk sahabat Mirae Asset yang udah nggak sabar lagi dengar materi dari Om Ben, tunggu dulu sebentar ya, 10 menit aja. Saya akan melanjutkan materi mengenai aksi korporasi, dan yang hari ini akan kita omongin adalah tentang right issue. Nah, ini juga menarik nih sahabat Mirae Asset, apalagi di akhir-akhir tahun ini itu selain nanti IPO yang akan banyak juga itu adalah right issue. Dan kita akan bahas dua hari ini, yaitu right issue dan juga private placement. Jadi intinya nih sahabat Mirae Asset, right issue itu apa sih? Jadi gini, ketika perusahaan sudah melakukan sudah go public gitu ya, sudah di public. Nah, ketika mereka ingin raising fund atau ingin menambah permodalan begitu, mereka bisa melalui beberapa cara. Jadi kalau misalnya mereka mau ekspansi, butuh dana, nah mereka bisa pinjam ke bank, bisa menerbitkan obligasi, atau pilihan lainnya adalah mereka menerbitkan saham. Jadi saham yang misalnya nih saat ini beredar di publik 1 miliar lembar saham. Nah, mereka mau menambah mereka mau raising fund nih, mau supaya modalnya, supaya ada uang masuk, mereka bisa ekspansi. Nah, mereka bisa menerbitkan saham yang ada di portepel, karena kan
misalkan sahamnya yang tadi beredar itu sudah ada, nah nanti tinggal diambil dari saham portopel untuk menerbitkan saham ini. Jadi menerbitkan saham itu memang tujuannya tentu adalah untuk meraih dana. Nah caranya nih sahabat Miraset ada dua. Yang pertama itu adalah melalui HMETD, hak memesan efek terlebih dahulu, atau yang kita biasa kenal dengan right issue. Jadi di right issue ini nanti sebagai pemegang saham lama, jadi kalau misalnya kita sudah punya sahamnya, kita akan dapat hak untuk membeli saham baru. Tentunya judulnya membeli, tentunya kita harus menyiapkan uang. Kenapa? Karena nanti ada harga tertentu yang ditawarkan kepada kita, pemegang saham lama. Begitu. Jadi right issue itu intinya adalah memang haknya itu ditawarkan kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru. Nah, ada cukup banyak yang perlu diperhatikan dalam right issue ini, sahabat Miraset. Untuk sahabat Miraset yang sudah punya saham yang akan right issue ya. Jadi misalnya perusahaannya akan menerbitkan saham lewat skema right issue, itu yang perlu diperhatikan yang pertama tentu adalah rasionya. Rasionya saham lama banding saham baru itu berapa? Karena itu pasti akan diinformasikan. Kemudian untuk periode tanggal itu yang perlu kita perhatikan adalah cum right dan juga ex right. Nah, cum right itu kalau misalnya kita mau ikut dalam kita pengen nih beli saham, pengen dapat right-nya, pengen menebus right-nya juga misalnya. Nah, itu kita harus beli maksimal cut off-nya adalah di cum right. Itu adalah tanggal terakhir, tanggal terakhir yang berhak ikut serta dalam right issue. Begitu. Sementara kalau misalnya kita belinya setelah tanggal cum right, yaitu tanggal ex right, maka kita tidak akan lagi tuh dapat haknya. Dan di tanggal ex right ini khusus untuk right issue nanti harganya itu akan menggunakan harga teoritis, akan disesuaikan tuh dia menerbitkan berapa banyak, kemudian harga terakhirnya berapa. Makanya kadang sahabat Miraset suka lihat chart tertentu ya, saham tertentu, misalnya di hari pada saat ex right-nya misalnya turun dalam. Nah, itu karena memang harga teoritisnya ke bawah begitu. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi adalah harga pelaksanaannya. Nah, ini kita ditawarkan kan ada harga tebusnya. Jadi harganya berapa? Kemudian tanggal. Nah, tanggal ini yang perlu kita perhatikan itu adalah perdagangannya, tanggal perdagangan dan tanggal eksekusi right itu sama, sahabat Miraset. Jadi biasanya ada yang seminggu, ada yang 10 hari, kalau kayak BRI kemarin agak lama. Nah, di periode ini kita bisa mengambil beberapa opsi yang nanti akan saya ceritakan. Jadi intinya kita perlu memperhatikan hal-hal ini. Jadi rasionya, kemudian tanggal cum dan X-nya, harga pelaksanaan, dan juga periode perdagangan dan eksekusi right-nya. Karena right issue ini itu kita tidak bisa menebus tuh setiap waktu seperti itu, tidak ada. Jadi ada batasan waktu tertentu. Nah, ini contoh right issue BRI nih. Banyak ya memang. Jadi kalau untuk right issue itu banyak yang perlu diperhatikan. Jadi sahabat Miraset, ketika misalnya kita sudah punya saham Bank BRI, itu nanti ada pengumuman ketika dia sudah dapat pernyataan efektif dari OJK, nanti diumumkanlah berapa sih rasionya. Nah, ini rasionya. 1 miliar saham lama itu berhak mendapatkan 230 juta HMETD. Jadi kita rasionya tuh 1 miliar banding 230 juta. Tapi apakah saya cuman bisa beli kalau saya punya sahamnya 1 miliar? Enggak ya. Jadi nanti sahabat Miraset ini langsung aja dibagi. Nah, jadi nanti kita dapatnya 1 banding 0,23. Gampangnya, kalau misalnya sahabat Miraset punya 1 lot saham Bank BRI, nanti akan dapat 23 lembar. Begitu. Kalau misalnya punyanya 10 lot, berarti nanti punyanya 230 lembar seperti itu. Nah, 1 HMETD ya itu berhak untuk membeli 1 saham baru di harga, nah ini harga pelaksanaannya Rp3.400 per saham. Nah, ini tuh yang menentukan siapa? Ini yang menentukan perusahaan. Jadi kadang kita juga nggak tahu harganya bisa di atas, bisa di bawah, tapi mayoritas right issue itu memang harganya di bawah. Kenapa? Supaya bisa menarik, supaya kita sebagai pemilik saham lama kita juga mau tebus. Kalau harganya di atas ya kita ngapain tebus kan? Lebih baik kita jual aja gitu. Itu pun kalau ada harganya. Nah, tanggal yang perlu diperhatikan. Nah, tanggalnya ini yang pertama tanggal cum right tadi. Jadi tanggal terakhir perdagangan saham dengan HMETD. Nah, ini kalau misalnya kita belinya sebelum di pasar reguler 7 September, jadi di cut off 7 September jam 3:15 kita masih berhak dapat right-nya.
Tapi besok kalau kita udah belinya di tanggal 8 September, itu kita sudah tidak berhak mendapat right-nya. Nah, setelah nanti misalnya kita udah punya nih saham Bank BRI pas tanggal 7 September nggak kita jual. Nah, kita kan akan dikasih right-nya. Nah, right-nya itu kita bisa tebus ataupun kita bisa jual. Nah, periodenya itu adalah ini, periode perdagangan HMETD ataupun periode eksekusi HMETD, pelaksana HMETD itu sama 13 sampai 22 September. Jadi dikasih waktu kurang lebih 9 hari ya, dipotong Sabtu Minggu, kurang lebih 7 hari. Nah itu silakan diputuskan mau dijual aja atau mau dieksekusi. Nah ini, kalau misalnya sahabat Miraeset punya punya saham yang akan melakukan right issue dan kita dikirimin email oleh Mirae terkait dengan right issue, nah apa yang bisa saya lakukan? Yang pertama, sahabat Miraeset itu bisa tebus right-nya. Jadi misalnya memang kita mau hold, misalnya penggunaan dananya dari right issue itu misalnya untuk ekspansi atau misalnya untuk bangun pabrik baru, untuk akuisisi yang memang akan membesarkan size-nya perusahaan, labanya, pendapatannya, silakan kita bisa tebus. Dan juga misalnya harganya menarik gitu ya. Harga misalnya kayak kemarin BRI 3.400, sahamnya kan harganya 3.800. Nah, di bawah kan silakan kalau mau ditebus. Kita bisa tebus right-nya. Di Mirae untuk nebus right-nya itu bisa dilakukan secara online lewat handphone ataupun lewat PC. Nanti masuk ke menu account atau menu portfolio, nanti masuk ke application of right. Nah, itu nanti tinggal diisi. Mau tebusnya berapa, di harga berapanya udah ada, lalu siapkan dananya. Jangan lupa ya. Jadi kalau mau namanya judulnya mau nebus right, jadi harus disiapin dananya. Opsi yang kedua, itu kalau misalnya kita nggak punya nih, kita misalnya nggak punya uang, jadi pengen nebus tapi nggak punya uang, ya udah, misalnya kita bisa jual right-nya seperti itu. Atau misalnya kita punyanya nanggung, misalnya kita cuma punya BRI tadi 1 lot, dapatnya 23 lembar, mau ditebus juga nanggung, nanti nggak bisa dijual. Nah, jadi lebih baik daripada nanti nggak bisa dijual sahamnya jadi saham 23 lembar, ya udah dijual aja right-nya. Ada harganya, dijualnya juga bisa dilakukan secara online begitu. Nanti masuk ke menu order, kemudian non-regular board order. Nanti dijualnya ingat itu di periode yang tadi dan hanya bisa dilakukan di sesi 1 karena ini untuk khusus pasar tunai. Dan opsi yang ketiga itu kita bisa acuhkan aja. Contohnya misalnya harga right-nya misalnya 1.000, harga sahamnya 700 misalnya. Kalau kita tebus, kita butuh uang lebih banyak. Ya udah, daripada kemudian misalnya nggak ada harganya nih, harga right-nya juga nggak ada karena harga tebusnya lebih mahal. Ya udah diacuh aja gitu. Nanti hilang setelah itu. Oke? Nah, pengaruh right issue ke harga saham itu apa? Harganya bisa turun, harganya bisa naik. Nah, harganya turun terutama di jangka pendek. Kenapa? Karena jumlah saham beredarnya banyak, EPS-nya turun, otomatis harganya ikut turun. Tapi di jangka panjang, ketika modal itu sudah tambahan modal, uangnya sudah masuk, bisa dilakukan ekspansi, itu membawa efek positif sehingga ke depan labanya lebih besar, harganya naik seperti itu. Satu lagi, sahabat Miraeset, yaitu private placement. Nah, bedanya apa? Kalau placement itu dia sudah ada pembelinya. Kalau tadi kan ditawarkan tuh ke investor publik, ke kita, pemilik saham lama. Nah, kalau placement itu enggak. Jadi perusahaan menerbitkan saham, dia sudah ketemu investor baru yang sudah bersedia untuk mengeksekusi sahamnya, sudah bersedia untuk membeli sahamnya, seperti itu. Nah, itu nanti kalau di kita nggak perlu terlalu merhatiin untuk placement, tapi kita perlu lihat harganya di berapa. Placement tuh pasti akan diinfo ke kita, investor publik, harganya gimana, apakah harga placementnya tuh di atas harga pasar atau di bawah harga pasar. Kalau di atas harga pasar, maka harga sahamnya kemungkinan besar akan naik. Tapi kalau misalnya harga placementnya si investor baru masuk dengan harga lebih murah, nah itu kemungkinan harga turun. Gitu. Mayoritas placement memang harganya di atas. Yes, udah selesai materinya dari saya. Dan terima kasih untuk sahabat Miraeset yang bersedia menunggu. Kita akan lanjut materinya dengan materinya Om Ben. Silakan Om Ben. Sebentar. Ini kenapa kamera saya tiba-tiba nggak bisa nyala ya? Sebentar. Jadi kami informasikan untuk sahabat Miraeset yang punya pertanyaan nanti bisa disampaikan di kolom Q&A ya. Jadi nanti kami jawabnya dari kolom Q&A.
Iya. Saya tanpa kamera ya. Ini nggak tahu kenapa tiba-tiba cannot start video kamera. Mohon maaf Oke, sekali. baik-baik, Mohon nggak maaf apa-apa ya. Om Ben. Ya, mohon maaf sekali. Oke, saya pinjam screen-nya ya. Iya. Suara saya udah jelas ya, Bu ya? Sudah jelas. Ya, saya ini soalnya nggak tahu, ini kan saya lagi di Bali, ini headset saya kok yang biasa saya cari nggak ketemu. Saya pakai headset cadangan. Oke, sebentar ya, saya pindahkan ke screen. Oke, sudah muncul kah? Sebentar Om Ben. Oke, udah muncul Om Ben. Sudah ya. Ya. Oke. Oke, terima kasih buat Bu Marta. Selamat malam teman-teman ya. Kita minggu ketiga dari mentorship season 6 ya. Saya akan membahas soal bandarmologi ya, simple screening bandarmologi aja, jadi supaya teman-teman bisa beat the market ya, seperti itu ya. Semoga ini bisa berguna karena info yang saya dapat per Desember sepertinya broker summary itu ditutup ya, tapi ditutup hanya selama live trading aja ya. Nanti teman-teman bisa lihat setelah live trading. Jadi ini teman-teman bisa manfaatkan 1 bulan ini untuk belajar ya. Karena menurut saya tetap walaupun ditutup kita bisa melihat setelah jam trading ya, setelah jam trading. Jadi kita bisa melakukan backtest terhadap analisa kita ya. Ketika kita nggak bisa lihat broker summary secara live ya, nanti kita bisa mencoba dengan TA, dengan mungkin dengan volume dan lain sebagainya. Kita bisa belajar pola saham dan lain sebagainya. Kita bisa terus beradaptasi ya, karena pasti akan banyak pertanyaan yang masuk habis ini, bagaimana cara scalping ya setelah broker summary ditutup ya. Pasti akan ada banyak pertanyaan. Sebelum banyak nanya, saya langsung jawab aja. Saya pribadi masih belum mengerti ya mau bagaimana, karena jujur aja kita ini belum pernah mengalaminya ya. Ini adalah sesuatu yang baru buat saya pribadi juga, sesuatu yang baru buat kita seperti itu ya teman-teman. Jadi ini belum pernah terjadi sebelumnya ya. Tapi saya yakin sekali ya, kita sebagai manusia itu kita memiliki kemampuan untuk beradaptasi, kita memiliki kemampuan untuk survive di dalam segala keadaan. Ya, contoh aja di COVID-19 ini ya. Pada awalnya virus ini mematikan dan akhirnya kita seperti kebal ya sekarang ya. Saya di Bali ini sepertinya sudah nggak ada COVID ini ya. Sudah orang nggak pakai masker, orang sudah, kalau kemarin malam minggu udah kumpul-kumpul. Saya lihat waktu saya setir mobil di jalan itu ada kafe yang ramai sekali, nggak ada social distancing dan semua orang tidak pakai masker. Jadi ini adalah kemampuan manusia untuk beradaptasi ya. Dan ini juga teman-teman jangan khawatir. Ini pun kita harus lakukan dalam trading kita. Market selalu berubah ya. Aturan kita nggak bisa cegah karena itu di luar otoritas kita. Tapi yang kita bisa lakukan adalah kita ini memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Itu yang harus kita pegang. Dan selama teman-teman ini broker summary ini masih live, masih dibuka, kita manfaatkan untuk belajar. Tapi nanti selama kita ditutup, kita mungkin harus mengandalkan analisa yang lain ya. Seperti mungkin melihat seperti yang minggu lalu diajarkan oleh Michael ya. Michael bisa menganalisa broker bid offer ya. Bid offer itu kita bisa analisa seperti itu, frekuensinya dan lain sebagainya kita bisa analisa. Lalu juga kita pakai volume bisa, dan kita juga bisa memakai technical analisa teknikal ya. Oke, saya akan mulai dulu untuk simple screening sistem bandarmologi ya. Jadi ini semoga bisa kalian tangkap ya. Ini saya akan menjelaskan sederhana mungkin ya. Saya mohon maaf apabila teman-teman di sini sudah ada yang expert seperti itu ya. Karena ini saya mencoba menjelaskan untuk semua ya, semua kalangan ya. Jadi kalau terlalu rumit juga nanti yang pemula juga akan kesulitannya seperti itu ya. Oke. Saya akan mulai dari ini ya, bandarmologi. Bandarmologi itu sebuah teknik analisa atau ilmu yang berfokus mengamati supply atau demand yang dilakukan oleh dana besar di sebuah saham. Om Ben, Ya. Om Ben, sorry Om Ben, slide-nya belum bergerak. Slide-nya belum bergerak? Iya. Sebentar, saya ini kenapa agak aneh soalnya ini. Bentar, saya stop dulu ya. Oke. Apakah sudah di bandarmologi nih Bu? Bu Marta? Sebentar, masih loading. Udah. Sudah ya? Yang di bandarmologi ya, betul ya? Iya, betul. Ya, oke. Saya ulangi lagi, jadi Halo, Om Ben. Aduh. Kelihatannya sinyalnya putus-putus. Sudah masukkah ya Bu ya? Ini saya
Kenapa tiba-tiba bisa logout sendiri juga ya? Ya, udah Om Ben. Nah, ini Nah, udah. kamera malah bisa. Ini saya nggak ngerti ini kenapa hari ini agak aneh nih koneksi saya juga, laptop saya. Semoga tidak terganggu ya teman-teman. Mohon maaf sekali ya karena saya tidak berada di rumah seperti itu ya. Oke, jadi sudah keluar ya slide-nya ya? Udah, ya sudah. Oke, bandarmologi adalah sebuah teknik analisa atau ilmu yang berfokus mengamati supply atau demand yang dilakukan oleh dana besar di dalam sebuah saham. Jadi kita berfokus untuk menganalisa apa yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Gampangannya seperti itu ya, teman-teman harus mengerti ini dan teman-teman harus tahu juga yang menggerakkan sebuah harga itu bukan fundamental perusahaan ya. Jadi fundamental perusahaan itu penting, saya tidak mengecilkan fundamental karena di situ kita bisa mengerti perusahaan mana yang layak kita hold untuk investasi. Tapi yang menggerakkan dari harga itu adalah penjual dan pembeli, supply dan demand. Ya, ini yang mesti teman-teman ketahui. Jadi fundamental yang bagus tidak bisa menggerakkan harga ketika tidak ada orang yang mau beli. Intinya seperti itu, ya. Dan bandarmologi adalah ilmu untuk mengamati supply dan demand. Tujuannya apa sih? Karena ketika kita mengerti siapa pembeli, siapa penjual, kita memiliki gambaran yang lebih utuh tentang pergerakan sebuah saham. Ya, terutama kalau kita mau scalping ya, atau terutama kalau kita mau mengikuti foreign flow ya. Foreign flow itu adalah saya bilang salah satu cabang dari bandarmologi seperti itu ya, salah satu branch-nya seperti itu, tapi dia berfokus kepada menganalisa aliran dana asing yang masuk seperti itu ya. Dan ini saya ingat ilustrasi tentang monyet ya. Jadi mungkin teman-teman sudah pernah dengar bahwa di suatu daerah ada seorang kaya ya, anggap aja namanya Bapak A ya, Mr. A seperti itu. Mr. A itu datang dan mungkin Bu Rizda di Ya, sebentar. Michael, boleh minta tolong? Oke, ya. Lanjut ya teman-teman ya. Jadi yang tadi soal monyet, Mr. A ini datang ke suatu daerah. Daerah ini banyak monyetnya, seperti itu ya. Misalnya di Bali ya, di Bali mungkin di daerah Sangeh seperti itu banyak monyetnya, seperti itu ya, banyak monyetnya. Dan Mr. A ini bilang sama warga sekitar lewat asistennya, warga kumpulin dong monyet Mr. A ini orang kaya nih, beli monyet seharga 100.000 per ekor, seperti itu. Nah, karena itu banyak monyetnya di sana, maka ditangkapin lah monyetnya itu oleh warga sekitar, diserahkan kepada Mr. A, lalu dikasih harga 100.000. Ya, semakin lama otomatis monyetnya semakin sedikit karena apa? Semua warga berbondong-bondong menangkap monyet tersebut, ya kan? Nah, setelah itu karena monyetnya itu semakin sedikit, maka Mr. A bilang seperti ini. Oke lah, karena ini stoknya makin sedikit, ya, saya naikkan satu monyet 200.000, ya kan? Wah, akhirnya lebih semangat kan mereka mencari, kan lebih susah tuh cari monyetnya. Terus mencari, dan suatu ketika sudah benar-benar hampir habis, si Mr. A datang juga bilang, saya butuh lagi, masih butuh monyet nih. Saya kasih 300.000 kalau kalian bisa memberikan saya monyet, ya kan? Warga mencoba mencari segenap hati, segenap tenaga, dapat beberapa monyet dikasihkan ke Mr. A. Nah, kemudian Mr. A ini pergi. Nah, kemudian si asistennya Mr. A ini datang kepada warga. Kamu tahu nggak sih, Mr. A ini masih bakal butuh banyak monyet loh. Bakal butuh banyak monyet. Kalian mau nggak? Ini monyet-monyet yang sudah ditangkap ini kan di tangan saya nih ceritanya. Saya kasih kalian beli lagi aja. Udahlah 350 lah, 350. Mr. A bakal datang beli di harga 500 nanti. Nah, alhasil warga itu karena dengan polos dan si asisten ini bilang, kamu tahu nggak sih, Mr. A ini punya project nih, Dia ini bakal punya sebuah teknologi baru, ya, membutuhkan banyak monyet. Karena apa? Mr. A ini membutuhkan kutu di monyet seperti itu sebanyak-banyaknya, ya kan? Lalu bisa diolah dan akan jadi sumber energi yang baru. Ya, jadi rumornya seperti itu, disebar rumor seperti itu ke warga. Wah, warga semangat dong. Wah, berarti prospek dong ini ke depannya. Ini sumber energi baru yang bakal mendunia seperti itu. Akhirnya warga beli 350.000 semua monyet yang dari asistennya itu dibagikan. Kemudian si asisten bilang tungguin ya, nanti Mr. A bakal datang bulan depan. Oke. Kemudian ditunggu bulan depan nggak datang lagi, nggak ada. Asistennya juga hilang. Tunggu lagi, kok nggak ada ya? Nah, hasil warga merasa tertipu, ya kan?
Seharusnya itu aset mereka serahkan dengan murah kepada Mr. A, ya kan? 100.000, 200.000, 300.000. Akhirnya mereka harus buyback di harga mahal. Ini yang terjadi dalam pasar modal kita. Ya, jadi teman-teman mesti ngerti. Contohnya kenapa sih? Coba misal seperti ini. Kita ngerti. Saya sebut nama saja saham ya, karena sudah terjadi. IMJS. IMJS ketika di harga 300, tidak ada yang mau beli. Buktinya apa? Nggak ada yang mau beli. Karena tidak liquid sahamnya. Kalian coba cek ketika IMJS harga 300 beberapa bulan yang lalu, ya, kalian lihat volumenya, sangat kecil sekali, tidak liquid, ya kan? Tidak liquid. Tidak ada yang mau beli. Yang ada orang mau jualan terus. Yang beli siapa? Ada satu broker yang nampung, seperti itu. Itu Mr. A itu, broker itu. Ditampungin terus, tampung terus. Ya kan? Kemudian dinaikkan, masih ada yang jualan terus. Pada akhirnya ketika harga di 500 IMJS, muncullah berita bahwa IMJS ini mengakuisisi Nissan kalau nggak salah waktu itu, memegang lisensi Nissan atau apa gitu ya. Itu benar terjadi ya seperti itu. Tapi ketika rumor itu keluar, news itu keluar, bukan rumor, maaf. News itu keluar, benar-benar keluar. Akhirnya rame dibuat liquid, ya, orang pada beli IMJS ke 600, ya kan? Dan kemudian sempat dibanting ke di bawah 500 lagi. Tapi saya lihat yang terjadi adalah broker yang beli di 300 itu, dia bisa jualan dengan sangat mudah sekali. Ini adalah ilmu dari supply and demand, teman-teman, ya. Jadi itu yang terjadi di pasar modal kita, ya. Bandar itu mengerti bahwa kedepannya prospeknya bagaimana dan lain sebagainya. Kita sebagai retail kita nggak ngerti nih. Kita nggak ngerti akan ada news apa, kita nggak ngerti. Nah, ilmu bandarmologi ini membantu kita untuk kita melihat apa yang dilakukan oleh big player atau market maker dalam sebuah saham. Ya, jika mereka membeli secara konsisten, kita bisa ngerti. Nah, ini yang kita pakai. Tujuannya apa? Supaya kita nggak terlambat ketika sudah ramai baru kita masuk dalam pestanya. Akhirnya banyak yang cuci piring, ya kan? Jadi bandarmologi itu tujuannya seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, saya lanjut ke slide berikutnya. Oke, sudah ganti Bu Marta slide-nya? Sudah, Om Ben. Oke, ya, makasih ya. Oke, bandar atau market maker itu apa sih? Kalau teman-teman nggak ngerti, mereka adalah sekumpulan pihak yang memiliki kemampuan untuk mengatur dan menggerakkan harga dari sebuah saham dengan memanfaatkan hukum supply dan demand. Yang tadi saya ceritakan soal monyet itu ya. Dan mereka bekerja dalam sebuah tim yang biasanya ada tim pengumpul barang, ada tim HK, dan ada tim penahan barang atau penahan harga atau tim penjual. Jadi teman-teman mesti ngerti bahwa saham itu bisa bergerak karena ada yang nyopirin ya, karena ada sopirnya ya, seperti itu ya. Jadi kalau retail bersatu ya, se-Indonesia bersatu nih mau gerakin harga sebuah saham nggak akan bisa. Karena apa? Mereka retail ini nggak punya koordinasi yang baik ya, tentu saja. Ada yang greedy pasti, walaupun udah dibuat organisasi dan lain sebagainya, saya rasa nggak akan pernah bisa. Karena apa? Tidak memiliki kemampuan untuk berkoordinasi dengan baik. Nah, sedangkan market maker ini mereka punya kemampuan mengaturnya. Ya, ini dibutuhkan di dalam sebuah saham ya teman-teman. Karena kalau nggak ada market maker, ini saham nggak akan gerak. Kalian lihatlah saham-saham yang tidak bergerak, tidak ada volumenya, itu nggak ada market makernya. Ya, itu nggak ada market makernya. Atau market makernya ada tapi dia nggak kerja. Seperti itu aja. Jadi sahamnya nggak kemana-mana. Karena saham nggak kemana-mana, kita nggak bisa mendapatkan profit. Jadi kita membutuhkan market maker. Dan market maker membutuhkan retail. Untuk apa? Untuk membeli barang mereka juga ya. Karena kalau mereka beli terus, mereka nggak jual, mereka nggak bisa dapat keuntungan. Tentu saja market maker ini ada untuk mencari keuntungan juga. Seperti itu ya. Nah, mereka bekerja dalam sebuah tim. Ini yang mesti teman-teman ketahui. Mereka ini, jadi kalau teman-teman melihat broker summary ya, nggak bisa langsung menyimpulkan, waduh ini broker A ini nada terus, broker B ini jualan, nggak bisa gitu. Kita harus melihat dalam sebuah kesatuan yang utuh. Karena mereka itu bekerja dalam sebuah tim. Kita nggak pernah ngerti misalnya ada broker A beli, broker A jual, broker B jual. Kita nggak pernah ngerti A dan B ini apakah bekerja sama. Kita nggak pernah ngerti seperti itu ya. Tapi yang kita tahu adalah kita bisa menganalisa, kalau memang ada yang jualan lalu ada yang nadah dalam jumlah besar ya di bawah ya seperti itu bisa aja membuat retail panik. Misalnya seperti ini, ada sebuah saham di mana ada broker A berjualan, tapi broker B ini nadah terus, nadah. Nah karena broker A ini jualannya dalam jumlah besar, biasanya retail ikut panik.
Akhirnya ada retail yang berjualan juga kepada broker B yang tadi nada itu. Jadi broker A ini jualan tujuannya apa? Membuat retail panik supaya mereka ikut berjualan. Nah, yang beli siapa? Yang beli adalah tim dari market maker-nya itu. Ya. Yang beli tim dari market maker-nya. Broker B ini beli. Nada terus. Setelah dirasa cukup, maka broker A tiba-tiba berhenti berjualan atau menghilang mendadak, ya. Dan broker B atau mungkin pakai broker C, broker D, broker E nge-HK untuk naikkan harga. Nah, disitulah muncul orang akan panic buy. Jadi mereka menjual dengan di harga bawah ya, cut loss atau dan lain sebagainya. Ketika harganya naik, mereka membeli lagi di harga lebih mahal. Itu tujuannya market maker bekerja dalam sebuah tim, ya. Jadi teman-teman mesti tahu itu prinsipnya. Kenapa saya jelasin dulu supaya teman-teman paham dengan konsepnya dulu ya. Jadi saham itu trading itu tidak sesimpel yang kalian bayangkan ya. Seperti itu aja, tidak sesimpel yang terlihat di layar. Tapi ada di belakang layar yang saya jelaskan secara singkat aja dan simpel seperti ini ya. Oke, saya akan lanjutkan lagi. Nah, sekarang prinsip screening dari saham untuk scalping ya, terutama ya teman-teman memanfaatkan tadi ya broker summary tadi ya, atau ilmu bandarmologi yang sederhana tadi. Ini prinsip ini yang saya lakukan ya, saya bagikan aja buat teman-teman. Bisa kalian pakai, bisa enggak, terserah ya. Jadi kalau berguna silakan pakai. Kalau kalian punya metode sendiri, ya nggak apa-apa. Ini hanya informasi aja ya. Yang pertama adalah biasanya saya mengecek top gainer, top frekuensi, top loser, top volume, dan running trade. Apakah ada saham yang lagi rame ya? Kenapa saya cek top loser juga? Karena saya pengen ngerti ini. Ada saham-saham mana sih yang tiba-tiba ARB mendadak ya? Dan saya akan cari itu ARB siapa yang beli, siapa yang jual. Ya. Jadi selalu cari juga. Belum tentu sebuah saham yang dibanting ke bawah, yang masuk dalam jajaran top loser, belum tentu jelek. Kenapa? Karena tadi, jangan-jangan ada bandar yang memarkdown. Ya, kalau kalian ingat di sesi yang kemarin ya, ada markdown dengan akumulasi. Jangan-jangan di markdown, tapi ada yang ngumpulin barang nih. Ya, makanya saya juga cek. Oke? Setelah saya cek semuanya, kemudian saya nggak langsung HK. Kalau ada yang running trade lagi rame nih, saham lagi rame, saya nggak langsung masuk. Yang kedua, saya cek likuiditasnya. Ya, pastikan saya bisa keluar ketika saya udah beli di saham tersebut ya. Jadi pastikan saya bisa keluar dengan aman dan nyaman, saya bilang seperti itu. Karena apa? Itu untuk mengamankan aset saya. Jangan sampai nih, saya bisa HK, tapi saya nggak bisa jualan. Karena apa? Nggak ada bidnya, nggak rapi, lompat-lompat, atau bidnya, lotnya cuma sedikit, tapi overnya banyak ya. Jadi saya memastikan cek likuiditas. Kalau nggak ada nggak liquid, saya pasti nggak akan mau masuk. Karena apa? Kembali lagi, saya tidak mau nyangkut di sebuah saham tersebut ya. Seperti itu. Yang ketiga, saya ngecek buyer dan sellernya. Ya. Plus kalau bisa, saya lengkapi dengan analisa teknikal untuk mencari support dan resist. Ya. Jadi kayak top loser tadi ya, misal ada saham A yang sedang turun seperti itu, saya akan cek buyer dan seller. Kok buyernya ternyata ini misalnya bandar besar nih ya. Seperti yang teman-teman lihat kemarin ya di dalam sesi yang lalu, saya jelasin. Kok ada broker-broker besar yang membeli, yang jualan kok cuma broker-broker kecil atau broker retail, dan jualannya juga nggak terlalu masif. Tapi yang nada ini cuma mungkin 1 atau 2 broker, tapi konsisten nada. Nah, ini bisa menjadi buat selis saya seperti itu. Oh, ada saham ini bagus nih menurut saya nih, karena ada yang nada. Saya akan bikin buat selis di situ, di saham tersebut ya. Itu pentingnya. Lalu kenapa cek top volume, top frekuensi? Kalau biasa banyak ditransaksikan juga, saya mencari ini kok rame ditransaksiin, lagi ngapain sih, apa yang terjadi di saham tersebut. Ini penting. Intinya adalah saya tidak mau masuk ke dalam sebuah saham tanpa saya mengetahui alasan saya masuk kenapa. Ya, jadi scalping pun saya harus tahu alasan saya masuk kenapa. Ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman, ini analisa saya ya. Lalu saya lanjutkan lagi. Penting untuk diperhatikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengikuti market maker atau bandar, terutama di saham gorengan. Yang pertama adalah seberapa mereka konsisten, Seberapa mereka konsisten. Konsisten ngapain? Ya, konsisten jual atau konsisten beli. Kalau ada satu broker tertentu atau beberapa broker tertentu yang sedang akumulasi secara masif, ya, ini kita bisa perhatikan. Wah, ini menarik nih. Ada broker A ini biasanya ini agak sabaran nih tipe brokernya nih. Kadang-kadang seperti itu ya, teman bisa perhatikan ya. Waduh, broker ini agak sabar kalau ngumpulin pelan-pelan seperti itu. Dan mereka sangat konsisten nih ngumpulinnya. Nah, ini layak jadi pantauan saya. Seperti itu ya. Misalnya ada broker A, broker B, seperti itu ngumpulin terus. Dan average-nya kebetulan kok masih dekat-dekat ya. Nah, ini menarik nih. Saya bisa melakukan cicil beli. Ya, seperti itu. Yang kedua, bagaimana kondisi bid and offer-nya ya. Melihat likuiditasnya kembali lagi ya.
Waduh, kalau bid offernya lompat-lompat, aduh nggak jelas nih. Bid offernya rapi sih, tapi cuman satu saham itu misalnya di harganya ini 300 ya. Bid dan offernya cuman 100, 200, 300 lot gitu aja. Waduh, ini ngeri buat saya. Karena apa? Anggap aja 300 dikalikan 100 lot aja, itu berarti berapa? 300 kalikan 100 kalikan 100, berarti sekitar 3 juta ya. 3 juta seperti itu ya, 3 juta. Nah, berarti dengan uang 3 juta aja orang bisa menaikkan harga. Kalau HK pasti naikkan. Wah, ini kurang liquid. Nah, saya kurang suka. Karena apa? Bahaya sekali. Kalau nanti diguyur saya nggak bisa keluar. Dan saya melihat juga modal saya ya, modal saya. Kalau modal saya misalnya saya mau masuk di saham itu 50 juta, nggak mungkin dengan keadaan bid dan offer yang setipis itu ya. Saya harus memastikan saya bisa keluar dengan aman dan nyaman tanpa saya harus hajar kiri terlalu banyak ya. Seperti itu. Lalu yang ketiga, yang perlu diperhatikan bagaimana respon market. Ini penting sekali teman-teman. Misalnya tiba-tiba ada broker yang HK ya, satu broker yang HK. Respon marketnya bagaimana? Apakah market merespon atau market tidak merespon? Ini penting sekali ya, penting sekali dalam scalping. Karena ketika market nggak merespon, jangan-jangan ya market makernya malah buang barang. Karena market nggak merespon, karena marketnya lagi berat, atau marketnya lagi sepi nih ya, seperti itu. Jadi kita harus melihat respon pasar bagaimana, bergairah nggak di saham tersebut. Ya, terutama di saham gorengan ya, ini saya ngomong di saham gorengan ya. Lalu saya juga melihat bagaimana tekanan jual atau kekuatan belinya. Power buy dan power sell-nya seperti apa. Kalau sampai harga tertentu misalnya sekarang 190, harganya naik nih, bergerak naik sampai 198 tiba-tiba. Wah, kok berat ya? Gimana saya tahu berat atau enggaknya? Kok overnya diisi terus? Sesimpel itu aja. Overnya diisi terus nih. Diganjel. Ya, otomatis saya bakal keluar. Sesimpel itu aja. Karena apa? Tekanan jualnya gede. Ya. Ini untuk scalping, itu penting sekali. Ya. Jadi scalping itu sangat dinamis dan sangat volatil sekali lagi ya teman-teman di saham gorengan. Lalu yang terakhir, apakah market maker itu terganggu atau enggak? Jangan-jangan nih, kita masuk, kita HK ya, tim HK datang ya, semua menyerbu ke saham tersebut, market makernya nggak suka, mereka jualan. Nah, ini bahaya. Kalau market makernya mulai jualan ya, mulai nyicil jual, ini menjadi pertimbangan kita. Ya, ini penting sekali untuk kita perhatikan teman-teman ya. Jadi ini menurut saya hal yang sangat penting untuk kita lihat dan jangan sampai kita mengabaikan hal tersebut ya, 5 poin ini. Karena buat saya pribadi dari pengalaman saya 5 poin ini yang membuat saya bisa survive di bermain scalping di saham gorengan seperti itu ya. Oke, materi saya sudah. Saya akan coba jelaskan di dalam ini ya teman-teman. Pakai sekuritas Mirai ya, sebentar ya, saya stop share dulu. Sebenarnya saya itu punya kemarin sempat bikin video ya, coba saya cari. Saya itu menemukan satu saham ya, satu saham di mana bandarnya ini saya mau menunjukkan saham yang bandarnya nggak mau diganggu ya. Tapi ini udah saya buat 2 minggu yang lalu, jadi saya rasa nggak masalah ya karena harganya pun sudah berubah ya. Jadi karena harganya sudah berubah lebih aman, maka saya berani share ya teman-teman ya. Kalau harganya masih di situ-situ saya nggak akan berani karena takutnya kalian nanti tim HK datang ya seperti itu dan akhirnya malah nyangkut semua ya. Saya coba cari ya sebentar ya teman-teman. Oke, saya akan share screen. Saya sudah ketemu. Sebentar. Oke, sudah muncul Bu Marta? Sudah, Om Ben. Sudah ya. Semoga suaranya jelas ya. Saya naikkan suaranya. Ini saya bikin dengan suara soalnya. Teman ini sedikit edukasi ya, salah satu saham ya. Saya tutup aja nama sahamnya. Kita lihat dari brosurnya ya. Lihat dari brosurnya. Suaranya ada Bu Marta? Ada, tapi agak kecil Om Ben. Ya, ini sudah saya mentokin. Mohon maaf kali ya. Mungkin teman-teman bisa dikencengin sedikit speakernya ya. Oke, saya lanjutkan ya. Ya, ada SS ya. SS jual beli, ini jelas ini adalah penjaganya ya, bandarnya ya. Kemudian ada SQ, ada RF ya. Ada RF juga, RF yang jual beli. Seperti itu. Ya, ada BQ dan kawan-kawannya.
Nah, ini yang mau saya kasih pelajaran buat teman-teman di sini, ya teman-teman bisa lihat ya, bisa lihat brosurnya seperti ini ya. Ini adalah salah satu contoh saham yang tidak diizinkan retail untuk mengganggu ya, karena jelas banget ini ada bidnya pasti bid bandar ya, ada 15.000, 10.000 ya, 10.000 ini pasti bid bandar, sedangkan bawahnya 15 dan kawan-kawan, kemudian juga tidak liquid ya. Dan ini adalah salah satu contoh saham yang tidak boleh diganggu ya. Ini saya melihat ada sedikit pengganggu ya, ada sedikit pengganggu yaitu pakai BQ ya. Kita lihat ya, jam 14 ini BQ ini tiba-tiba HK masih dari 330 sampai ke 334 ya. Ini yang HK dia, langsung HK ya. Jadi saya tidak sempat record, tapi saya sempat perhatikan saham ini dan saya bikin edukasi buat teman-teman supaya mengerti ya. Nah, karena saham-saham yang bandarnya dominan seperti ini saham yang tidak boleh kita ganggu ya, dan ini bukan juga saham yang untuk dicopet ya, tidak boleh ya. Jadi teman-teman jangan masuk ke saham seperti ini. Ini penting sekali buat teman-teman. Karena apa? Kita lihat ya, BQ ini yang HK ini juga makan barang dari SS nih, ada SS, ada RF ya. Jadi SS dan RF di sini adalah tim, kalau saya lihat ya, tim untuk menjaga saham ini tidak bergerak naik ya. Jadi ini sahamnya supaya tidak dikasih naik. Nah, kemudian BQ ini entah salah pencet atau gimana, saya kurang mengerti. Ada suatu keanehan karena dari dia beli di 14.09 ya, tiba-tiba 1 menit kemudian dia jualan dan dia ngebuki ya, buang kiri seperti itu. Nah, yang buang kiri tiba-tiba muncullah SS lagi. Artinya apa? Artinya SS ini memang menjaga pergerakannya saham ini tidak bergerak naik, teman. Ya, dan kita lihat ini ya. Kita lihat bid di 10.000 ini adalah punya RF ya. Jadi makanya saya bilang RF dan SS ini bekerja sama untuk mempertahankan saham ini tidak bergerak atau bergerak sesuai dengan keinginan mereka ya, bergerak sesuai dengan range yang mereka mau ya. Dan kemudian juga SS membeli lagi. Makanya di Broksum dan transaksinya ini kelihatan ya, bayarnya SS, sellernya SS. Jadi SS mencepit atas bawah seperti itu supaya harganya tidak bergerak ya. Jadi ini salah satu saham yang teman-teman tidak boleh ya, untuk sebagai scalper atau teman-teman karena ini adalah salah satu saham yang bandarnya sangat dominan, sehingga saham seperti ini saya pun menghindarinya karena dominan sekali ya. Kalau kita mau jadi penumpang ya kita harus sangat sopan sekali. Tapi pertanyaannya naiknya kapan, kita nggak pernah ngerti. Kita nggak pernah ngerti dia mau bergerak naik kapan ya. Jadi itu sedikit insight dari saya pada saat ini ya. Oke, terima kasih teman-teman. Oke ya, tadi saya ini sudah jelasin ya. Jadi ini adalah salah satu contoh ya, di mana kita harus memperhatikan ya bid dan offer-nya. Dengan kita memperhatikan bid dan offer ini, maka kita bisa mengerti teman-teman. Kita bisa mengerti apakah ini saham ini layak kita mainkan atau enggak ya. Itu penting sekali. Saya akan share screen saya lagi di hot saya ya. Sudah muncul ya Bu Marta? Sudah Om Ben. Ya. Oke teman-teman. Ini saya biasanya pakai ini ya, pakai Mirai ini ya. Ini saya melihat top gainer ya. Saya biasanya memakai top gainer persennya seperti ini ya. Untuk melihat saham-saham yang memang ada saham yang menarik nggak sih? Ya, saya lihat dari sini nih. Ya, yang tadi saya bilang top gainer, kemudian top loser ya. Kemudian top volume seperti itu ya. Ada ini top volume seperti ya. Itu yang membuat saya menemukan saham lead kemarin ya, jujur aja. Kalau teman-teman lihat di Instagram saya sempat share, saya bermain saham lead, saya ketemu gara-gara saya screening pakai ini. Ya, contoh lead ya, saya akan ambil contoh lead. Ini sebagai contoh aja ya teman-teman ya. Bukan berarti teman-teman harus beli lead besok ya. Ingat ya, ini contoh ya, ini sudah kejadian. Ya, jadi kalau besok leadnya tiba-tiba ARB, jangan salahkan saya, dan saya pribadi saya sudah nggak punya saham lead ya, karena saya sudah jual habis semua. Nah, ini broker transaction yang di menu 0011 ini kita bisa lihat netnya ya. Ini di dalam setelah market selesai, netnya adalah XC yang beli ya, sejumlah 271.640 lot ya. Ini net volume dalam lot ya, dan average belinya di 61,85 ya. Ini XC, ada AO, CP dan kawan-kawan ya. Yang paling net buy adalah XC. Kemudian net sell-nya di mana? Kita lihat ke bawah. Net sell-nya yang jualan paling gede YJ ya, YJ jualan
Seperti itu 140.000 lot ya, ada CP dan kawan-kawan. Ini kita lihat secara net dari sini ya, dari menu 0011. Nah, kemudian saya juga pakai ini teman-teman. Nah, menu 0017 ini saya melihat kalau yang di sini buyer seller ini secara gross ya. Secara gross artinya secara kotor, bukan net ya. Jadi ada YP yang beli ini ya. YP beli 3,2 juta lot sekian, YP jual 3,2 juta lot sekian. Kalau ini buyer dan seller ini dijumlahkan, maka akan keluar di net yang tadi. Ya. XC beli 949 sekian dan XC jual 678. Makanya XC masih net buy 271 ya, karena 949 dikurangi 678 ini. Ya, ini teman-teman jangan bingung ya. Jadi ini prinsipnya seperti itu, ya. Kenapa saya juga buka di sini? Karena saya pengen ngerti, ya kan? Ada MG nih yang beli, ya. Nah, MG ini cut loss. MG cut loss nih, karena saya perhatikan MG ini belinya di pucuk, ya. Dia mau mengarahkan saham tersebut, kemudian gagal, ya. Maka MG jualan dan MG cut loss, ya. MG sudah cut loss seperti itu, ya. Nah, lalu di sini kita bisa melihat juga, ya, siapa pembeli, siapa penjualnya. Ya, yang tadi saya bilang, ya. Kita lihat siapa pembeli, siapa penjualnya. Ya, kita bisa scrolling ke bawah, ya. Nah, ini bisa muncul terus nih. Siapa beli, siapa jual, seperti itu ya. Teman-teman bisa ngerti. Nah, ini yang saya lakukan ketika saya mau screening ya, secara bandarmologi simpel ya, tadi seperti itu. Jadi saya cari aja ini, frekuensinya berapa ya. Ini penting sekali buat teman-teman ketahui ya. Lalu ini yang di sini, ini juga kita bisa lihat nih. Kita bisa lihat di sini volume terbesarnya di mana yang terjadi ya. Dan biasanya volume terbesar itu bisa menjadi area support atau resist dari sebuah saham gorengan secara singkat ya teman-teman ya. Misalnya terjadi transaksi banyak di daerah 60 ini, biasanya di 60 ini terjadi perang antara buyer seller. Nah, kalau terjadi perang seperti ini kita harus memperhatikan ya di area ketika dia jebol ke atas, bisa ke atas berarti buyernya menang. Ya kan? Buyernya menang. Dan ini terbentuk volume yang besar di sini. Biasanya itu akan menjadi area support. Biasanya ya. Kembali lagi ini kita pakai support dan resist secara intraday. Artinya karena saham ini volatil sekali, ini nggak bisa jadi patokan untuk lama-lama. Ketika dia misalnya naik ke 63, kemudian dibanting ke 60 dan kemudian jebol ke bawah, ya ini bahaya ya. Karena biasanya area yang di breakout di 60 yang perang tadi akhirnya jebol lagi seperti itu ya. Jadi itu yang saya lakukan secara singkat ya. Semoga teman-teman nggak bingung. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Silakan Bu Marta. Oke, baik. Terima kasih Om Ben untuk materinya. Wah, ini sangat-sangat menarik nih. Dan ini sahabat Miraset sudah ada cukup banyak pertanyaan nih Om Ben. Nah, ini Om Ben ada pertanyaan yang masuk, yaitu apakah bandar itu harus atau beneran jual di harga ARA atau mereka jual itu hanya untung beberapa tik aja? Tergantung. Ya, tergantung. Kita nggak bisa ngerti ini si bandar maunya apa. Karena otomatis kan pikirannya kan kita nggak bisa baca kan. Kita bukan mind reader kan seperti itu ya. Yang bisa kita lakukan adalah ketika mereka mulai berjualan, kita harus mulai waspada. Seperti itu ya. Jadi kalau mereka mulai jualan ya, saya akan biasanya mulai nyicil jual juga. Tujuannya apa? Supaya kalau tiba-tiba mereka buang barang, ya paling nggak saya udah jualan di harga atas. Ya. Kalau nanti mereka jualan dan dinaikkan lagi, saya masih punya barang. Itu kenapa pentingnya jual bertahap. Kalau kita sekali masuk, sekali keluar, sekali beli, semuanya satu harga, sekali jual satu harga, yang terjadi biasanya kita FOMO nanti. Kalau harganya naik kita ngejar. Ketika kita ngejar, jangan-jangan bandarnya jualan, buang barang masif. Ya, kita nyangkut di atas akhirnya. Ya, jadi saya beli bertahap, saya jual bertahap. Itu prinsip saya dalam hal scalping. Seperti itu kalau saya ya. Oke, baik. Baik, terima kasih Om Ben. Ini ada pertanyaan selanjutnya, ini terkait dengan insider trading. Nah, menurut Om Ben sendiri sebenarnya kalau misalnya kapan seseorang dikatakan insider gini, apakah saham-saham yang second liner atau saham gorengan ini kalau yang misalnya kita bisa indikasi nih digoreng oleh bandar, apakah itu termasuk dalam insider trading? Saya belum menangkap pertanyaannya ini maksudnya. Iya, jadi kelihatannya pertanyaannya gini. Jadi apakah kalau misalnya nih kita bisa menganalisa nih atau misalnya kita ikut bandar itu apakah sebenarnya itu masuk dalam insider trading atau bukan? Menurut saya bukan ya. Itu menurut saya ilmu bandarmologi. Kita ngikutin ikan besar. Karena begini, insider itu biasanya kita malah nggak ngerti apa-apa. Nah, insider itu baru akan terbuka di media atau mungkin di keterbukaan informasi setelah kejadian. Misalnya, ya kan, ada seseorang yang membeli dalam jumlah besar di bawah, kemudian
punya 5% lebih dan keluar namanya, akhirnya keluarlah keterbukaan informasi. Itu biasanya udah telat, udah kejadian kan. Nah, kalau kita ngomong bandarmologi ini, kita kadang-kadang nggak ngerti apakah ini beneran orangnya itu beli 5% itu dengan broker atau enggak sebenarnya. Jadi kita hanya mencoba meraba, ya, hanya mencoba meraba, mengikuti pergerakannya aja. Ketika ada big fund masuk, kita ikut masuk. Big fund keluar, kita ikut keluar. Itu bandarmologi. Ya, kalau kita ngomong insider itu udah lebih dalam lagi insider menurut saya. Menurut saya seperti itu sih menurut saya. Iya, baik. Jadi kalau mungkin nanti bisa dibaca lebih lanjut. Jadi memang kalau insider trading memang kalau ini memang kita menganalisa begitu ya Om Ben yang kita lihat di market begitu ya. Betul. Kalau insider trading itu memang informasi yang belum beredar di publik ya. Beda ya kalau yang tadi analisa kan itu informasinya bisa diakses oleh semua orang. Tapi kalau insider itu memang informasinya nggak beredar ke publik tapi hanya orang-orang tertentu yang tahu dan mengambil keuntungan di situ. Nah, itu yang dilarang seperti itu. Nah, Ya, kita lanjut lagi ya ke pertanyaan berikutnya. Nah, Om Ben, ini ada yang minta saran nih, Om Ben. Kalau misalnya dia bertanya gini, kalau misalnya saya tipe yang misalnya sudah untung 3-5% tuh bawaannya pengen jual aja gitu karena menurut dia kayaknya dananya lebih baik diputar. Nah, kalau seperti ini apakah ini termasuk mental yang scalper? Iya, jelas itu mental cuan bungkusnya Mas Bekti itu. Itu scalper banget ya. Jadi scalper banget karena merasa udah cukup, udah keluar lah. Aku udah cukup di saham ini keluar. Itu nggak jadi masalah karena buat saya tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Ya, kalau itu sesuai dengan style kalian dan kalian cocok ya lakuin aja, ya kan? Selama kita bisa menjaga psikologis nggak FOMO. Ketika misalnya kita udah cuan bungkus itu ya 5%, tiba-tiba sahamnya naik 10%, kita ngejar lah, itu salah. Kalau ngejar pun kalian harus punya analisa dasarnya. Kenapa kalian beli lagi di situ? Kalau kalian nggak punya dasar untuk beli lagi, berarti kalian termasuk generasi FOMO dan itu biasanya berakibat cuci piring seperti itu. Dan nyangkut biasanya nggak mau cut loss karena udah nyangkut di pucuk ya. Iya, baik, siap Om Ben. Nah, Om Ben ini ada pertanyaan. Gimana caranya membedakan bandar jualan banyak untuk buang barang dengan bandar jualan banyak untuk buat retail panik? Kalau bandar jual banyak untuk buang barang, biasanya memang ngeguyur ya, dan nggak ada yang nadahin. Kalau biasanya membuat retail panik ya, nanti di level tertentu akan ada bayarnya lagi yang beli, yang buyback. Mungkin pakai broker lain atau mungkin dengan broker yang sama bisa aja tiba-tiba udah dibuang nih, udah diguyur sampai bawah, mereka nampung. Nah, ini biasanya untuk ngusir ya, menimbulkan panik sell untuk ngurangin penumpang ya, karena biasanya ya kita ngerti nggak suka ya orang diikutin ya seperti itu karena mereka bukanlah lembaga sosial yang berbagi profit kepada kita semua, tapi mereka juga mau cari profit sendiri ya. Jadi mereka akan melakukan itu, memarkdown dengan tujuan mengusir kita. Ya, atau biasanya bisa jadi jebolin support nih, false break. Ketika supportnya jebol, ya dibawa ke bawah, 3% dari supportnya seperti itu, tiba-tiba langsung dipantulin di HK lagi. Nah, itu biasanya ngusir penumpang di situ. Jadi bedanya di situ. Kalau memang bandarnya jualan terus dan jualannya itu dalam tanda kutip, mohon maaf ya, kalau agak kasar kata, nggak pakai otak jualannya seperti itu ya, ngebuki beberapa lantai terus ya, ada sedikit naik ya, diguyur, sedikit naik diguyur, ya itu memang mau buang barang. Ya itu yang kita waspadai ya. Jadi teman-teman harus berhati-hati ketika ada yang memang mau buang barang dengan cara seperti itu. Apalagi kalau buangannya kasar, mendadak 5 lantai diguyur seperti itu bahaya. Itu sudah bukan ngusir penumpang kalau buat saya. Kalau ngusir penumpang biasanya sih ciri-cirinya kadang-kadang bidnya nggak ada. Ya, jadi turun dengan tanpa volume karena nggak ada bidnya, nggak ada transaksinya sebenarnya. Karena bid dan offer itu yang menciptakan kadang-kadang market maker-nya ya. Jadi mereka mencabut semua bid dengan tujuan apa? Supaya kita panik. Ya, jadi turun tanpa volume tuh. Kalau turun dengan volume, bid dan offer-nya ini, bidnya ini milik retail. Jadi mereka berjualan, bertransaksi. Makanya keluar volumenya. Makanya bisa ada saham yang kalau ARB kemudian volume buangannya merah dalam. Nah, itu karena ada transaksinya. Tapi kalau nggak ada transaksinya, yang nggak ada volumenya, itu biasanya markdown. Seperti itu sih kalau dari saya. Oke, baik. Baik, terima kasih Om Ben. Nah, Om Ben ini ada pertanyaan yang terkait dengan tadi nih, yang tadi Om Ben sempat sharing. Kalau misalnya bandar nggak mau diganggu nih, terus mereka tuh dapat keuntungannya dari mana ya? Ya nanti, kalau sudah selesai planning mereka. Karena gini, kenapa mereka nggak mau diganggu? Karena mereka mungkin belum selesai ngumpulin barang. Makanya dibikin kayak tadi, saham tadi ya teman-teman. Kita lihat sendiri ya saham tadi. Saham tadi sekarang sudah ada di 370-an.
harganya sekarang ya. Tadi 330 kan, sekarang 370-an. Saya nggak akan buka. Kebetulan tadi memang saya close bagus banget ya supaya nggak diganggu bandarnya. Karena saya jujur aja juga ada di situ. Jadi jangan diganggu ya, jangan diganggu. Itu sekarang di 370-an saham tersebut dan sekarang sudah mulai liquid. Nah, ketika mulai liquid ini biasanya bandar nanti akan mulai berjualan pelan-pelan. Entah dengan broker yang sama ketika dia beli atau dengan broker-broker yang lain ya. Jadi tujuannya apa sih? Ya mereka jaga harga aja. Karena kita nggak pernah ngerti nih bandarnya punya agenda apa di saham tersebut ya. Oh memang emitennya nggak mau nih harganya naik ke 350 dulu misalnya seperti itu. Jadi ketika ada yang HK tadi mereka guyur, ya kan? Nah ketika si yang HK tadi guyur, mereka beli lagi. Mereka ambil balik barang mereka karena mereka nggak mau kehilangan barang juga, ya kan? Tujuannya mereka mengakumulasi. Itu akumulasi teman-teman. Jadi saham-saham tersebut akumulasi, makanya mereka mencepit atas bawah. Bidnya punya mereka, offernya punya mereka. Tujuannya harga nggak kemana-mana, ya supaya mereka bisa mengakumulasi pelan. Cek. Oke, baik sahabat Mira Asset. Atau dekat closing di bagian mereka, ya mereka beberapa lahan supaya tadi. Ya, halo? Kelihatannya tadi agak sedikit gangguan jaringannya Om Ben. Agak putus ya tadi. Iya, agak putus. Tadi iya. sampai mana Bu? Gimana putusnya? Nggak lama sih, kayaknya baru sekitar 30 detik Om Ben. Oh ya, saya ulangi. Jadi dengan mencepit atas bawah itu mereka bisa menjaga harga ya. Lalu ketika mau closingan ditarik sama mereka di HK ya. Entah closing di over, di bid mereka nggak peduli. Yang penting harganya naik. Ya kan? Karena mereka yang menguasai barang tersebut. Artinya ketika nggak ada retail banyak yang masuk ya, otomatis nggak ada yang gangguin mereka. Mereka sangat leluasa mengatur harganya. Makanya bid dan overnya tadi kan kelihatan ya, ada yang 10.000 tiba-tiba ada yang 15 di bawah. Nggak ada yang isi. Karena apa? Itu memang retail nggak ada di situ barangnya. Jadi ketika mereka menaikkan tanpa volume ya, dekat-dekat pre-closing ditarik ya seperti itu. Tarik ke atas ya. Itu retail nggak bisa dapat barang dan retail takut masuk biasanya. Nah, nanti setelah mereka puas mengakumulasi, barulah dibikin liquid. Caranya bagaimana? Kadang-kadang muncul news, ya, muncul laporan keuangan. Itu yang dilakukan. Nah, ketika seperti itu mereka mulai bisa melakukan aksi jual secara perlahan. Itu yang terjadi di EMJS, ya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Om Ben. Nah, ini Om Ben ada beberapa pertanyaan yang agak ini nih, yang sama. Jadi intinya seperti ini. Biasanya ketika kita mau scalping kan kita akan menganalisa 1 hari sebelumnya, begitu ya Om Ben. Jadi pada saat market tutup ya. Oke. Nah, kemudian kan marketnya buka nih pagi. Nah, kalau misalnya hasilnya nggak sesuai, nah berarti yang akan kita ikuti itu adalah yang Maksudnya gimana Bu? Bisa diulang sedikit? Jadi gini, tadi sahabat Mira Asset bertanya nih, biasanya kalau misalnya kita mau menganalisa, tadi kan Om Ben ada sempat info nih top gainer, top loser ya untuk scalping, untuk mengetahui nih kira-kira mana yang berpotensi. Nah itu kan biasanya dilakukan bisa di hari pada saat market tutup atau misalnya pagi gitu kan ya Om Ben? Atau sebenarnya dilakukannya pas market buka? Saya melakukannya seperti ini. Saya melakukannya kadang itu bisa berbagai macam ya. Ketika live trade juga saya lakukan untuk mencari saham mana kayak lead misalnya. Lead masih saya spotting lead itu ketika harganya masih di harga 55, 54. Ya, saya spotting di harga sana, saya melihat siapa penjual siapa pembeli, menarik saya masuk seperti itu ya. Itu bisa seperti itu. Bisa aja untuk besoknya. Contoh, ada sebuah saham yang ARB melulu nih. Kita bisa lihat dari top loser kan. Nah, besoknya kita bisa masukkan ke dalam pantauan. Kalau besoknya nih ARB dan mantul ya. Dan yang beli mungkin ada satu broker yang suka ngumpulin barang, ya kita bisa ikutan. Itu kita bisa temukan dalam top loser. Jadi top gainer, top loser, top volume itu bisa untuk live trade, bisa untuk besoknya. Ya, tapi hati-hati ketika saham gorengan ya, terutama yang ARA. Misalnya ada sebuah saham ARA ya, besoknya bisa aja yang bikin ARA itu langsung berjualan. Nah, kalau yang berjualan itu terlalu banyak jumlahnya dan nggak ada yang beli, maka sahamnya akan ARB berjilid-jilid. Contohnya saham Elmas, ya, karena ada satu broker yang jualan masif dan sampai terakhir kemarin broker tersebut masih berjualan karena nggak ada yang mau beli, intinya seperti itu. Nah, ini yang kita harus waspadai, ya. Jadi kalau teman-teman mau masuk di saham ARA, dan ini tambahan lagi ya, volume hari ini, misalnya hari ini besar, belum tentu besoknya besar, ya, karena market responnya bisa beda-beda. Ini yang bahaya.
Itu yang menyebabkan kenapa orang atau broker yang menghaka ARA nggak bisa keluar. Karena nggak ada volumenya tiba-tiba hari itu. Besoknya nggak ada volumenya. Volume kemarin tebel, volume hari ini nggak ada. Nah, itu yang kita waspadai. Jadi, saya pribadi tidak terlalu suka mengejar saham yang ARA tadi ya, ARA hunter, nempel ARA nggak pernah. Saya selalu mencari sebelum ARA. Tujuannya apa? Saya bisa menganalisa ketika ARA, kemudian yang beli itu beli berapa banyak. Kalau belinya sangat banyak sekali, itu bisa dua hal. Yang pertama bisa ARA lagi, yang kedua bisa ARB langsung. Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan di situ. Analisa kita nggak pernah mengerti mana yang benar, mana yang salah. Tapi itu membuat kita mengerti bagaimana kita bisa menaruh resiko kita di situ. Mengatur manajemen resiko. Itu yang saya lakukan terus. Ya, jadi saya tidak pernah mendapatkan profit yang benar-benar persennya maksimal. Nggak pernah. Tapi yang saya lakukan adalah saya menemukan tipe trading di mana nyaman buat saya. Artinya saya bisa tidur nyenyak malamnya. Nggak kepikiran nih, waduh jangan-jangan bisa ARB. Kepikiran kan? Nggak enak banget kayak gitu teman-teman. Ya, itu yang saya cari kenyamanan dalam trading. Dan ini yang saya ajarkan buat teman-teman. Jangan mencari profit yang benar-benar langsung maksimal. Tapi carilah resiko yang sekecil mungkin. Itu lebih aman dan nyaman buat kita. Ya, seperti itu Bu Marta. Oke, berarti memang sebenarnya berarti nggak ada yang apakah ketika misalnya ketika market running gitu nggak ada yang paling benar ya Om Ben. Jadi nggak mesti yang ketika market tutup dianalisa ataupun misalnya lagi market running gitu itu nggak ada yang benar. Jadi nanti akan disesuaikan kembali ya. Ya, kalau saya gini, karena ini kita ngomong saham gorengan ya. Nah, kalau saham gorengan ini volatil. Bisa aja hari ini beli, besok jual. Seperti itu. Bisa aja jam 2 beli, jam 2.15 buang barang. Tergantung market maker-nya atau orang yang punya barang banyak di saham tersebut ya. Ini makanya saya bilang ini high volatility, high risk banget. Kalau teman-teman nggak paham, jangan bermain di saham-saham gorengan. Cari yang mungkin second liner aja atau blue chip aja. Seperti itu. Oke, baik. Baik, terima kasih Om Ben. Nah, Om Ben ini ada mungkin kita sebentar Om Ben, kalau misalnya nih ya dari pengalaman Om Ben sendiri, kalau misalnya scalping, misalnya pada saat kita ambil barang, kemudian marketnya lagi rame, tapi ketika kita hold beberapa lama, kemudian tiba-tiba sepi, nah itu apa yang kita bisa lakukan Om Ben? Nah, ketika marketnya mendadak sepi, kita harus mengerti tadi siapa beli, siapa jual. Makanya tadi saya tunjukkan ada menu yang di mana ada penjual pembelinya, ya kan? Dari situ ketika kita ngerti ada broker, misalnya broker A lagi ngumpulin ya, seperti itu ya. Anggap aja lah kita pakai Mire ya. Ada YP yang lagi ngumpulin terus ya. Nah, ketika sideways ini YP belum buang, tapi malah YP masih nahan untuk beli di bid ya, dia ngantri di bid nahan harga. Nah, ini kita bisa masih aman karena apa? Wah, misalnya YP punya barang banyak nih 2 miliar di saham tersebut ya. YP malah nambah nih 2,7 miliar. Ya, ini kita berasumsi ya, kita bisa ada asumsi bahwa wah ini masih cukup aman buat kita untuk ikut hold. Tapi ketika marketnya sideways tiba-tiba YP-nya buang. Nah, ini jadi boring buat kita. Makanya ketika kondisi market sideways itu kita harus ngerti siapa penjual, siapa pembeli. Ketika harganya bergerak naik dan kemudian turun dan sideways, belum tentu bagus. Ya. Tapi itu jauh lebih aman daripada ngejar ketika rally. Karena ketika sideways, ketika jebol sideways kita bisa cut loss. Seperti itu. Itu jauh lebih aman. Tapi kita harus mengerti juga kalau saham gorengan siapa pembeli dan siapa penjualnya di sana. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan saya mau ngapain nih. Ya. Saya mau ngapain? Saya mau jual atau saya mau beli? Itu yang saya lakukan. Seperti itu. Oke, baik. Baik, terima kasih Om Ben. Nah, ini Om Ben ada pertanyaan, gimana caranya kalau misalnya mau jadi scalper tapi modalnya hanya beberapa juta nih Om Ben, sebenarnya itu memungkinkan nggak sih? Memungkinkan sekali dan itu malah lebih gampang sebenarnya. Karena kita bisa all in, all out. all in, all out. Dan itu yang biasanya dilakukan oleh orang yang sudah menemukan ritme. Makanya ada orang yang dana dari berapa? 10 juta jadi 200 juta dengan scalping. Karena apa? Mereka ngerti ritmenya, mereka tahu cara screeningnya, ya. Dan mereka berani dengan resikonya. Ya udah, 10 juta masuk langsung. Masuk. Nanti keluar ya, bisa jadi 11 juta. Masuk lagi 11 juta, keluar jadi 12 juta. Nah, ini yang dilakukan untuk compounding. Tapi kembali lagi ya, dipahami resikonya. Kalau sampai loss bagaimana? Ya, loss-nya cukup besar juga karena all in ya, seperti itu ya. Dan orang-orang yang berani bermain all in all out itu pasti punya psikologis yang kuat dan mereka memiliki prinsip gagal cut loss gitu aja. Pokoknya saya hanya ada 2 pilihan, taking profit atau cut loss gitu aja. Nah, itu yang dilakukan mereka. Jadi nggak menutup kemungkinan bisa meningkatkan, bahkan menurut saya ya jujur aja,
Ya, dari pengalaman saya dan pengalaman beberapa teman-teman scalper, kita mulai berawal dari dana kecil. Tapi kita punya prinsip dan mindset yang benar dulu. Ya, kemudian kita bisa mengembangkan dana kecil ini dengan scalping ya. Kita naikkan perlahan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Ya. Jadi teman-teman di sini kalau punya dana kecil jangan berkecil hati, fokus belajar. Ya, fokus belajar dulu. Nah, nanti dana kecil kalian kalau kalian bisa menemukan ritme, dana kalian akan bisa compounding terus, akan bertambah seiring dengan waktu ketika kalian menemukan yang namanya profit konsisten. Seperti itu sih kalau saya. Nah, Om Ben, kalau misalnya kuncinya scalper kan sebenarnya kalau misalnya kita ikut nih kelas mentorship mungkin dari waktu season kemarin sama Pak Bekti, sama Mas Hiban, sama Om Ben, kemudian juga ke season yang ini sama Pak Yudi, sama Michael Yo. Nah, sebenarnya kan kuncinya sebenarnya di itu aja ya, disiplin, trading plan, dan memang sebenarnya semua scalper, ya misalnya saya bisa bilang mayoritas lah ya, mayoritas scalper memang apa kuncinya di sana ya Om Ben? Iya, karena kembali lagi ya, kalau kita nggak disiplin, kan teman-teman selalu nanya, bagaimana sih jaga psikologis? Caranya gimana? Ya disiplin. Ketika kita disiplin, psikologis terjaga. Ya kan? Ketika kita harus, memang sistem kita bilang, ini harus cut loss nih. Ya, cut loss. Ya kita cut loss. Memang kita menderita kerugian, tapi psikologis kita terjaga. Tapi kalau kalian cut loss melulu, ya rusak juga psikologisnya kan. Nah, itu yang kita butuh evaluasi. Ketika kita cut loss, sudah cut sehari misalnya ya, sehari saya scalping. Udah cut loss 4 kali berturut-turut. Saya harus break. Dan saya harus melihat, kenapa saya cut loss? Kok saya bisa cut loss 4 kali? Apakah ini marketnya yang buruk hari ini? Kalau market buruk, simpel langsung break. Selesai. Nggak usah trading lagi. Apakah saya FOMO? Kalau saya FOMO, berarti saya harus memperbaiki diri. Ya, jangan FOMO lagi. Atau mungkin saya take a break sehari dulu, supaya saya nggak rusak psikologisnya ya. Ini kita harus latih terus. Dengan kita disiplin, ya teman-teman. Kita punya sistem trading, kita punya sistem analisa, plus kita disiplin. Kita melakukannya. Psikologis jadi lebih aman. Dan otomatis ketika psikologis aman, analisa kita lebih clear, dan akhirnya kita bisa gain profit dari market. Kalau kita nggak disiplin, banyak saham nyangkut. Coba kalian porto kalian nyangkut merah semua. Itu lihat porto aja udah enak kan. Udah mentalnya down dulu hari itu ya kan. Waduh, lihat ini saham ini udah minus 70%, saham ini masih 50%. Waduh, itu udah berantakan banget. Itu merusak psikologis dan itu akan mendistraksi kita untuk kita bisa belajar. Seperti itu kalau dari saya. Berarti kalau kayak gitu mendingan buka akun baru aja ya Om Ben. Buka akun baru. Itu paling gampang. Jadi mulai lagi dari awal belajar lagi ya. Itu salah satu cara Bu Marta. Salah satu cara adalah buka akun baru. Kalau kalian sudah nggak mau cut loss, ya udah buka akun baru lah. Itu biar jadi fosil aja. Terserah mau jadi apa. Oke. Nah Om Ben, ini ada pertanyaan. Kalau misalnya nih harga average bandar, misalnya jauh di bawah dan di bawah harga sekarang, tapi teknikalnya masih menarik. Nah ini sebenarnya bisa dipertimbangkan nggak sih Om Ben untuk masuk? Bisa aja. Kan menarik secara teknikal. Berarti artinya gini ya. Kalau ngomong menarik secara teknikal, berarti kalian melihat resikonya lebih kecil daripada rewardnya kan? Ya kan? Karena bisa bilang menarik. Wah ini menarik karena apa? Supportnya dekat. Resistnya jauh. Ya udah, kalian patokan itu aja. Kalau kalian merasa itu menarik secara teknikal, ya pakai teknikal dulu. Ya, cari supportnya di mana, kalian entry bertahap. Kalau merasa udah terlalu tinggi naiknya, ya kecilin size-nya untuk masuk. Ya, money management diatur, kecilin dulu. Tujuannya apa? Ketika dibanting oleh yang punya barang, misalnya yang punya barang average-nya 300 nih, sekarang udah di 450, misal seperti itu let's say ya. Tapi ini 420 ini ya barusan break nih. Bagus nih. Ya udah, kalian masuknya dengan money management, kalian melihat karena udah naiknya udah terlalu tinggi, oke lah saya mau masuk, tapi saya biasanya masuknya misalnya saya pakai 10 juta, misal seperti itu ya, saya kali ini masuk dengan 3 juta dulu deh. Tujuannya apa? Untuk meminimalkan resiko, karena udah naiknya terlalu tinggi, gitu lah. Tapi kalau kalian merasa TA-nya bagus, ya nggak apa-apa, masuk aja. Kalau saya seperti itu sih. Oke. Nah, ini sekaligus menyambung nih Om Ben, ada yang nanya juga, kalau misalnya tadi nih berarti jarak yang aman tuh average kita dengan bandar tuh, Om Ben ada guidance nggak? Nggak ada, tidak ada yang pernah kita ngerti aman. Logikanya ya, idealnya kalau average kita sedekat mungkin dengan bandarnya, itu paling aman, ya paling aman. Tapi kembali lagi, kita nggak pernah ngerti bandar itu ngumpulin di harga itu dengan broker itu aja. Jangan-jangan dia punya di bawah dengan broker lain. Nah, makanya pentingnya kita melihat, menggabungkan dengan technical analisa. Ya, jadi bandarmologi ini membuka mata kita lebih terang lagi. Untuk melihat, oh ternyata yang kejadian seperti ini. Tapi roadmap-nya, kalau saya pribadi pakai TA. Support di mana, resist di mana. Saya akan mencari support kuat, resist kuat di mana. Ya, sisanya adalah pakai bandarmologi. Kita bisa mengerti, oh di sini. Kalau kita murni pakai bandarmologi aja, ya teman-teman,
kita nggak pernah ngerti. Karena misalnya saham A, kita kan nggak tahu ada bandar nyamar pakai YP, ya kan? Nggak pernah ngerti, nggak ada yang tahu kan? Nah, ini yang tidak bisa dianalisa gitu loh. Makanya pentingnya pakai TA, pentingnya melihat volume ya. Kemarin si Michael udah menjelaskan dengan sangat bagus ya di sesi beberapa yang lalu itu. Nah, itu teman-teman, makanya saya bilang diperlengkapi semuanya. Nah, ketika kita bisa menganalisa beberapa sudut, kita menggabungkan, oh ternyata kok klop. Ya sudah, kita memiliki keyakinan yang lebih lagi untuk, oh ini cocok ini, saya mau masuk di sini. Nah, itu yang kita bisa pakai untuk kita trading seperti itu. Ya, Om Ben. Jadi bukan berarti ketika keluar dari ikut kelas ini 15 sesi begitu ya, belum tentu ketika masuk ke pasar langsung sukses, enggak seperti itu ya. Betul. Belajarnya masih panjang lagi. Tidak semudah itu, Ferguson. Dan Om Ben, ini ada yang nanya nih Om Ben. Tadi kan Om Ben ada sempat bilang nih, kita kita lihat juga nih market. Kalau misalnya ketika kita evaluasi, marketnya lagi memang hari itu misalnya marketnya lagi nggak bagus. Nah, definisi marketnya nggak bagus tuh menurut Om Ben tuh seperti apa? Kalau misalnya marketnya ini market penuh dengan tekanan, ya misalnya ya, market luarnya juga lagi jelek-jeleknya nih, Dow Jones merah semua. Market kita juga merah dan kok asing juga jualan, kayak gitu kan? Asingnya juga jualan di dalam beberapa saham penggerak IHSG. Otomatis kan IHSG tertekan tuh. Nah, biasanya akan memicu panic sell dan biasanya planning kita bakal rusak semua gara-gara ada panic sell tersebut ya. Nah, nanti biasanya setelah marketnya mereda, panic sell-nya mereda, marketnya sideways. Nah, saham-saham yang masih bagus ini atau ada kepentingan bandar atau bandarnya masih ngumpulin terus di bawah, itu akan rebound secara perlahan. Itu perhatiin aja. Itu akan terjadi seperti itu. Nah, ketika marketnya benar-benar jelek dan memang menurut saya marketnya market yang benar-benar turun, tekanannya gede sekali ya, itu biasanya juga saham-saham yang bagus, kadang-kadang bandarnya diem, nggak ngapa-ngapain. Karena mereka nggak mau bakar duit. Kalau mereka bisa ngumpulin lagi di harga bawah lagi besoknya, kenapa mereka harus beli hari ini? Sesimpel itu. Nah, itu yang membuat kita harus wait and see juga. Kalau yang beli kok retail terus, bandarnya udah nggak beli, ya kita jangan maksa beli terus, karena kita nggak pernah ngerti kemampuan napas kita untuk dibawa nyelam seberapa kan. Lebih baik kita menunggu dulu. Menunggu marketnya mereda, menunggu nggak ada panic sell, menunggu nggak ada tekanan-tekanan dari saham-saham penggerak IHSG. Otomatis misal seperti ini, kalau BBCA sampai digebukin, BBRI digebukin, Telkom, ASI, itu merah semua ya, market kita bakal minus 1% lebih. Itu sudah pasti gitu loh. Karena nggak ada yang bisa menahan lagi, mau saham-saham yang lain, mining naik, nggak akan mungkin gitu loh menurut saya. Karena itu sudah market cap-nya gede sekali kan, ya kan? Kalau 5 market yang besar di IHSG kita itu merah semua, sudah pasti IHSG kita pasti akan merah. Nah, ketika itu saya bilang ini marketnya lagi nggak kondusif. Lebih baik kita wait and see, atau kalau mau nyopet porsi kecil aja, atau mendingan nonton aja dulu hari itu. Kalau saya seperti itu sih, daripada loss. Siap. Om Ben, satu pertanyaan lagi boleh, Om Ben? Boleh. Ini ada pertanyaan yang terkait dengan siklus pasar modal. Nah, ini saya baru kenal istilah itu hari ini. Kalau menurut Om Ben, sebaiknya kalau memang sudah beli di harga terlalu tinggi kemudian nyangkut, biasanya waktu bearish-nya itu di waktu atau bulan apa, Om Ben, di siklus pasar modal? Rata-rata biasanya sih kalau ngomong bearish itu atau turun itu biasanya Februari, itu pasti turun ya. Karena kan udah Windows dressing, Januari efek tuh. Selesai ya. Selesai, otomatis pestanya selesai dulu, cooling down, koreksi ya, saham-saham naik, koreksi. Ada yang sudah taking profit kan, realisasikan profit, maka akan membuat bulan Februari menjadi berat ya, Februari berat. Kemudian biasanya Maret juga sedikit kurang bagus, April biasanya agak rebound, ya Mei nanti turun lagi. Tapi ya itu nggak bisa jadi patokan menurut saya sih. Tapi biasanya memang Februari itu turun biasanya. Lalu Agustus, September itu juga agak-agak nggak enak marketnya rata-rata seperti itu. Tapi mulai Oktober, November, Desember itu mulai cukup oke. Ya itu biasanya. Tapi kembali lagi ya teman-teman, kita nggak bisa pakai biasanya karena apa? Kita hanya bisa melihat historikalnya. Tapi kenyataannya kita harus ngerti. Kalau misalnya ya, contoh November ini banyak yang bilang market jelek, ya kan? Dari info tapering dan kawan-kawan ya pada Oktober pada ngomong seperti itu. Ketika marketnya seperti ini, malah all time high IHSG-nya. Tulisannya kan beda kan newsnya, tapering tidak mempan buat IHSG ya kan. Ya itu memang kenyataannya seperti itu. Kenapa saya sudah ngomong yakin ya waktu itu, November itu kalau koreksi pun nggak akan dalam. Sesimpel karena apa? Saya memakai foreign flow. Karena saham-saham yang jadi penahan IHSG di akum asing terus gimana mau turun? Nggak mungkin kan. Malah ternyata marketnya berbalik arah. Dan kebetulan saya masih megang semua saham-saham yang saya hold dari bawah.
ya. Seperti perbankan, saya masih hold semuanya. Karena apa? Sesimpel saya pakai foreign flow, aslinya belum jual, kenapa saya harus panik? Seperti itu. Jadi nggak bisa jadi patokan. Makanya butuh kita menganalisa, ya dianalisa lagi, kemudian kita melihat mau newsnya ngomong apa, masa bodoh. Karena ingat yang menggerakkan harga saham bukan news, bukan fundamental, tapi yang tadi bilang supply and demand. Kalau ada yang nahan terus, ada yang beli terus, dan yang beli ini adalah big money, ya nggak akan turun sahamnya. Sekarang bagaimana kita bisa mengharapkan BBRI ke 4.000 selama di 4.200 aslinya beli, ya kan nanti naik dikit mereka jual, turun mereka beli lagi, nggak akan pernah bisa, maka dijaga kan itu. Nah itu makanya kita nggak bisa jadi patokan apa ya siklus tuh nggak jadi patokan lah menurut saya, karena ada yang bilang kalau Oktobernya bagus, November biasanya jelek. Sekarang sampai pertengahan November bagus nih, ya kan all time high IHSG-nya. Nah ini nggak bisa jadi patokan teman-teman. Jadi kembali ya, analisa itu dinamis sekali ya. Kita menghadapi market yang sangat dinamis, kita harus menganalisa dengan lebih detail. Dan saya juga tidak pernah bisa ngasih tahu, Om Ben saya mau invest nih 5 tahun ke depan saham apa yang pasti naik. Nggak tahu. Ya, nggak ada yang tahu. Tapi saya biasanya, karena saya juga bukan swing panjang-panjang banget ya, dan saya bukan seorang dividend hunter ya, seperti itu, ya saya hanya membeli berdasarkan apa yang saya analisa. Misalnya sampai bulan Desember atau Januari dulu nih, bagus atau enggak. Lalu ketika Januari memburuk, ya saya keluar. Sesimpel itu aja. Ya, jadi saya berdasarkan apa yang saya lihat ya. Seperti itu, Bu Marta. Seperti prinsipnya Om Ben ya, Om Ben. Trade what you see, not what you hope ya, Om Ben. Betul sekali. Betul sekali. Siap-siap. Om Ben, terima kasih banyak ya hari ini. Ilmunya sangat-sangat bermanfaat dan ini udah lewat dari jamnya dan terima kasih banyak. Om Ben, kita akan ketemu lagi minggu depan dengan materi yang pastinya lebih menarik lagi ya, Om Ben. Ya. Oke Om Ben, terima kasih juga untuk sahabat Mirai Asset yang sudah setia, sudah hampir jam 8 malam di Jakarta ini. Dan untuk saat ini saya akan kembalikan ke Glenda. Silakan Glenda. Baik, terima kasih banyak Om Ben dan juga Bu Marta. Gimana nih sahabat Mirai Asset? Tentunya hari ini materinya seru banget ya dari Om Ben. Dan kita dengan bangga nih mau bilang juga kalau tadi Om Ben sempat nyebut all time high. Hari ini partisipan kita juga all time high tadi menyentuh angka 2.000. Nah, sahabat Mirai, jadi jangan kemana-mana ya minggu depan, itu hari Minggu masih tetap ada sesi mentorship ya 3 kali sehari, nggak tanggung-tanggung, jam 10 pagi dengan Pak Yudijan, jam 2 siang itu dengan Koko Michael Yo, dan ada juga Om Ben jam 18.30 malam waktu Indonesia Barat semuanya ya. Jadi jangan kemana-mana, kalau tiap hari Minggu kalian mau coba nih, atur strategi gitu ya, di kompetisi seperti apa, harus banget ikut kelas mentorship dan tentunya rekaman mentorship ini nanti akan dibagikan di akhir sesi Hot Championship ya. Jadi nanti kalian semua bisa mendapatkan rekamannya di akhir kompetisi ya. Jadi sampai ketemu lagi di minggu depan. Om Ben mungkin ada bocoran nih materi minggu depan mau apa Om Ben? Belum tahu, belum bikin. Tergantung marketnya nanti. Tergantung market. Oke, tapi yang pastinya seru ya. Dan nanti kalau misalkan udah ada bocoran, boleh kali dibagi-bagi di sahabat Mirai Asset supaya nanti makin all time high lagi nih kelasnya ya. Oke, siap. Siap, terima kasih banyak Om Ben, Bu Marta, dan juga sahabat-sahabat Mirai Asset, Bapak Ibu yang telah tergabung ke dalam kelas mentorship kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Semoga besok semakin semangat dan semakin cuan tentunya ya di Host Championship Season 6. Sampai jumpa lagi minggu depan di sesi mentorship hari Minggu. Saya Adina Glenda pamit. Selamat hari Minggu dan sampai cerah semuanya.